Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun saja berada, para nahdiyin nahdiyat, kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun saja berada. Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang solawat yang sangat membuming di negeri Sasak, di kampung Sasak, Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat, di mana solawat ini disusun oleh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat, tempatnya di Lombok. Menurut Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di dalam kitabnya menyebutkan kunci segala rahasia bersumber pada bacaan solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, maka warga Nahdlatul Wathon patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah ditinggalkannya warisan oleh Maulana Syekh selaku pendiri NWDI, NBDI, dan NW. Warisan yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan sesuatu apapun, yaitu warisan mengamalkan salawat setiap kali melakukan kegiatan apapun, khususnya membaca salawatun Nahdlatain. Kenapa? Karena salawat Nahdlatain sendiri adalah salawat yang dikarang oleh pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau mengarangnya di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini diberi nama Nahdlatain karena di dalam salawat ini terdapat dua yang diperuntukkan untuk dua buah lembaga yang didirikannya, yaitu NWDI Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan NBDI Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Salawat ini berisikan salawat terkhusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada semua para nabi dan rasul dan para keluarga serta sahabat mereka. Kemudian dilanjutkan dengan doa untuk NWDI dan NBDI. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan doa untuk kemaslahatan semua pihak, untuk semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Salawat ini disusun pada tahun 1947 atau 1366 Hijriah ketika beliau mendapat tugas dari pemerintah untuk menjadi Amirul Hajj dari NIT, negara Indonesia Timur. Proses penyusunan salawat Nahdlatain ini berawal dari inspirasi yang muncul pada diri beliau ketika berada di Raudhah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pada saat itu, ada beberapa ulama yang berasal dari Mesir, Baghdad, dan lain-lain ramai-ramai membaca berbagai model dan variasi salawat yang dipersembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat seperti itu, maka beliau terinspirasi pula untuk membuat sebuah kenang-kenangan dalam bentuk salawat. Beliau kemudian mengambil secari kertas untuk mengorek bunyi atau lafaz salawat tersebut, sambil berdiri, duduk, mengoreksi dan meluruskan kalimatnya. Maka dalam waktu singkat itu tersusunlah salawat tersebut dengan rapi. Sekembalinya dari Raudhah makam Rasulullah SAW di Madinah, beliau membawa dan menyodorkan susunan salawat tersebut kepada gurunya Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad. Begitu teks salawat itu diterima, sang guru spontan tersenyum, merasa senang dan gembira melihat hasil karya dari murid kesayangannya itu. Menurutnya, tersenyumlah Syekh Hasan Al-Mahsyad melihat salawat itu, merasa kagum terhadap untaian salawat tersebut yang di dalamnya terdapat 3 hal penting. Pertama, di dalam salawat ini terdapat kalimat bika, dengan berkat kebesaranmu. Jadi, dengan secara langsung bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara yang lain. Kedua, dalam salawat ini berselawatnya untuk seluruh nabi dan rasul
tidak hanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW saja dengan kalimat yang mengatakan wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, yang artinya seluruh nabi dan rasul. Ketiga, dalam selawat ini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak lupa mendoakan perjuangannya dengan kalimat yang mengatakan wa antu ammiruna datal watani wana datal banati bi furu'ih ma ila yaumiddin, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memakmurkan madrasah NWDI dan NBDI serta cabang-cabangnya sampai hari kemudian. Selain ketiga hal yang menjadi kekaguman Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad di atas, selawat ini juga berisikan sejumlah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni permohonan akan pertolongan Allah dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan, terbukanya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, memohon rezeki yang banyak, pemeliharaan dari segala macam bala atau bahaya, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala noda dan dosa, sehingga pada saat meninggalkan dunia yang fana ini seseorang dapat meninggal dalam keadaan bersih. Sungguh begitu indah dan mempesona sebuah susunan selawat yang telah ia susun dalam rangka mendoakan segala yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan, baik dalam alam yang nyata maupun kasat mata. Terbukti bahwa seorang maha guru yang amat sayang kepadanya tersenyum kagum terhadap selawat yang telah ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dan rasul, dan untuk perjuangannya beserta cabang-cabangnya di mana saja berada hingga hari kiamat. Berikut bunyi daripada salawatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ih ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtah alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, yang artinya ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan keagungan dan kemuliaan-Mu. Sampaikanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada semua para nabi dan rasul dan keluarga serta sahabat mereka. Dan subur makmurkanlah Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat beserta cabang-cabang keduanya sampai hari kiamat. Dan bantulah kami, bukakanlah kami pintu rahmat, berikanlah kami rezeki, peliharalah kami dan ampunilah kami beserta semua orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan, ya Maha hidup dan mengurus sekalian makhluknya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Bukhari.